Korupsi bukan terjadi hanya karena lemahnya iman dan tingginya godaan, melainkan karena ada kesempatan. Halo Indonesia, kami tim 3D Universitas Islam Lamongan yang beranggotakan saya Alif Syadila Amadeas, saya Devi Nurul Hinta, dan saya Eka Fadilatus Laili akan memaparkan studi kasus dengan judul Pelaksanaan Audit Investigasi pada Perusahaan milik Pemerintah Provinsi atau Pemprov ABC, yaitu pelayaran perusahaan armada daerah. Berikut 6 poin yang akan kita bahas pada video ini. 1. Kasus dan indikasi ketidakwajaran. 2. Di mana saja kasus bisa terjadi. 3. Langkah untuk membuktikan kecurangan. 4. Kerugian atau potensi kerugian dan siapa yang bertanggung jawab. 5. Tanggung jawab auditor. 6. Teori yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dengan kasus ini. Yuk kita simak. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu kasus dan indikasi ketidakwajaran. Pelayaran perusahaan armada daerah milik pemerintah Provinsi ABC telah dilaporkan oleh Ketua Badan Pengawas dari BUMD tersebut karena ada beberapa fakta penyimpangan. Penyimpangan pertama, adanya tunggakan biaya docking kapal sebesar Rp1.285.613.300. Padahal biaya docking kapal telah dibiayai oleh subsidi angkutan pelayaran perintis dan telah dibayarkan oleh Satgas Perhubungan Darat Provinsi ABC Kementerian Perhubungan. Tetapi mengapa mengalami penunggakan? Dikemanakan uang sebesar 1 miliar sekian tersebut? Penyimpangan kedua, pungli sebesar 3 juta per hari. Mengapa adik kandung direktur melakukan pungli? Apakah direktur utama tahu kalau adiknya melakukan pungli? Digunakan untuk apa saja ke uang hasil pungutan liar tersebut? Penyimpangan ketiga, kebocoran pendapatan pembayaran. Dari KMPA dan KMPB, perusahaan seharusnya mendapatkan fee sebesar 10%, tetapi uang tersebut tidak masuk ke kas perusahaan. Kemanakah fee 10% tersebut menghilang? Apakah laporan perusahaan tidak dicek secara rutin sehingga terjadi kebocoran pendapatan? Atau adakah kerjasama antara pimpinan perusahaan dengan pihak keuangan? Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di mana saja kecurangan bisa terjadi dalam kasus ini? Kecurangan yang pertama, pengelolaan biaya operasional perusahaan terjadi dalam kasus tunggakan biaya docking sebesar Rp1.285.613.300 per 10 Juli tahun XXXX dan pungli sebesar 3 juta per hari. Kemudian kecurangan yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam kasus Mr. C sebagai pengawas kapal feri adalah adik kandung Direktur Utama Mr. B, sehingga terindikasi adanya kasus nepotisme. Kemudian kecurangan yang terakhir adalah pengelolaan pendapatan perusahaan terjadi dalam kebocoran pendapatan pembayaran perusahaan seharusnya mendapatkan fee sebesar 10% dari nilai kontrak, namun uangnya tidak masuk dalam kas perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Poin ketiga yang akan kita bahas yaitu langkah untuk membuktikan kecurangan. Langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan melalui 6 tahap, yaitu 1. Tahap pra-perencanaan. Dalam kasus ini, yaitu saat kita mendapat laporan dari Ketua Badan Pengawas adanya beberapa fakta yang menyimpang dari pelayaran perusahaan armada daerah. Dilanjut dengan menganalisis permasalahannya dianggap layak atau tidak untuk selanjutnya dilaksanakan audit investigatif. Tahap kedua, perencanaan, yaitu dengan menganalisis 5W plus 2H. Tahap ketiga, pengumpulan bukti. Pengumpulan bukti bisa dilakukan dengan menginterogasi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu Direktur Utama atau Mr. B, adik kandung Direktur Utama atau Mr. C, dan juga para staf yang terlibat dalam pungutan liar. Lalu memeriksa laporan keuangan perusahaan tersebut di tahun terjadinya pelanggaran tersebut. Tahap keempat, evaluasi bukti. Setelah bukti terkumpul, maka dilakukan evaluasi apakah benar pelanggaran tersebut terjadi. Tahap kelima, pelaporan. Hasil evaluasi bukti ditulis dalam bentuk kertas kerja audit investigasi atau laporan hasil audit investigasi untuk dilaporkan di mana laporan harus memuat 5W plus 2H. Tahap keenam, tindak lanjut. Jika memang terjadi pelanggaran, maka akan dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab. Untuk tahap kedua, yaitu tahap perencanaan, akan kami jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Tahap kedua yaitu tahap perencanaan, dengan menganalisis 5W plus 2H pada kasus ini. W yang pertama yaitu WOTS. Apa pelanggaran yang telah dilakukan? Yaitu tunggakan biaya docking kapal, pungli atau pungutan liar yang masuk ke adik Direktur Utama dan diduga ada kebocoran pendapatan pembayaran. W yang kedua yaitu when. Kapan? Kapan diketahuinya pelanggaran tersebut? Yaitu pada awal bulan April tahun XXXX setelah ada laporan dari Ketua Badan Pengawas. W yang ketiga yaitu where. Di mana pelanggaran tersebut terjadi? Yaitu pada pelayaran perusahaan armada daerah milik pemerintah Provinsi ABC. W yang keempat yaitu why. Mengapa pelanggaran tersebut terjadi? Karena kurang tegasnya Direktur Utama
lemahnya pengawasan, SOP tidak dijalankan, dan adanya peluang yang menyebabkan pegawai melakukan korupsi. W yang kelima yaitu WU. Siapa pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut? Yaitu Direktur Utama BUMD atau Mr. B, adik kandung Direktur Utama atau Mr. C, dan staf pengawas kapal. Selanjutnya 2H. H yang pertama yaitu how. Bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan? Biaya docking yang tidak dibayarkan sehingga terjadi penunggakan. Pungutan liar yang dilakukan terhadap kapal motor penumpang atau KMP, dan diduga terjadi kebocoran pendapatan pembayaran yang didapat dari pembayaran KMPA dan KMPB, di mana perusahaan mendapat fee 10% dari nilai kontrak, tapi tidak masuk di kas perusahaan. H yang kedua yaitu how much. Berapa jumlah kerugian dalam pelanggaran tersebut? Tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan W sebesar 1.285.613.300 per 10 Juli tahun XXXX, pungli sebesar 500.000 kali 6 per hari sama dengan 3 juta, dan fee 10% dari pembayaran KMPA dan KMPB. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kerugian atau potensi kerugian yang akan ditanggung BUMD dari transaksi ini adalah biaya docking yang menunggak sebesar Rp1.285.613.300, pungli sebesar 3 juta per hari, dan fee 10% yang seharusnya masuk dalam kas perusahaan tetapi tidak ada. Kemudian yang bertanggung jawab dalam kasus ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi, yaitu Direktur Utama BUMD atau Mr. B, dan adik dari Direktur Utama atau Mr. C, dan staf pengawas kapal yang ikut dalam kasus pungli ini. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tanggung jawab auditor. Tanggung jawab sebagai audit adalah sebagai berikut. 1. Auditor bertanggung jawab pada bagian perencanaan, pengendalian, dan juga pencatatan. 2. Sistem akuntansi, di mana seorang auditor harus tahu dengan pasti mengenai sistem pencatatan maupun transaksi dan menilainya untuk laporan keuangan. 3. Bukti audit, di mana auditor akan mendapatkan bukti audit yang wajar dan relevan dengan apa yang ada untuk memberikan kesimpulan yang rasional. 4. Pengendalian intern. Seorang auditor diwajibkan untuk memastikan dan juga melakukan pengendalian internal dengan menggunakan compliance test. Dan yang kelima yaitu melakukan peninjauan ulang pada laporan keuangan yang tersedia. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Teori yang mendukung kerangka berpikir terkait kasus ini adalah teori fraud triangle. Teori ini digunakan untuk mengamati penyebab terjadinya sebuah kecurangan. Dinamakan teori fraud triangle karena ada 3 komponen yang menyebabkan kecurangan. Di antaranya pressure atau tekanan. Tekanan bisa menjadi motivasi seseorang untuk berniat melakukan sebuah kecurangan. Seperti adanya masalah personal yang dialami sering menjadi alasan melakukan penggelapan dana, pencurian, atau kecurangan lainnya. Yang kedua adalah opportunity atau peluang. Pengawas dan SOP yang lemah adalah salah satu peluang untuk melakukan sebuah kecurangan. Dan fungsi supervisor yang kurang jelas juga membuat karyawan bisa berbuat sesuka hati saat melakukan pekerjaan. Oleh karena itu dibutuhkan fungsi internal kontrol yang ketat untuk mencegah terjadinya fraud dalam organisasi. Yang ketiga adalah rationalization atau pembenaran. Oknum karyawan yang ketahuan melakukan kecurangan biasanya memberi banyak alasan untuk membenarkan perbuatannya, dan agar tindakan fraud yang dilakukan dapat dimaklumi atau dimaafkan. Alasan yang paling banyak dilontarkan adalah masalah gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Dalam kasus ini, adik direktur bisa membenarkan tindakan pungli yang dilakukannya dengan alasan gaji yang tidak sesuai atau dia merasa pantas melakukannya sebagai adik direktur. Jadi kesimpulan dari hasil audit investigasi yang kami lakukan adalah yang pertama, adanya tindak pidana korupsi, yang kedua penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga adalah kerugian perusahaan yaitu tunggakan biaya docking sebesar Rp1.285.613.300, pungli sebesar 3 juta per hari, dan fee 10% yang seharusnya masuk kas tetapi tidak ada. Hidup memang pedih, tapi korupsi bukan solusi. Kami tim 3D Universitas Islam Lamongan. Trying to keep it warm.